Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali belajar tematik. Kita masuk tema 6, subtema 4, pembelajaran 4. Pastikan alat tulis dan bukumu telah siap. Sebelum belajar, mari membaca doa belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Hari ini kita memiliki 4 tujuan pembelajaran. 1. Dengan membaca teks merawat tanaman kaktus, siswa dapat membuat kalimat tanya dengan benar. Yang kedua, dengan membaca teks yang memuat ukuran berat benda, siswa dapat menyebutkan ukuran berat benda yang satu lebih berat dari benda yang lain dengan benar. Yang ketiga, dengan membaca teks yang memuat ukuran berat benda, siswa dapat membandingkan berat dua benda dengan benar. Dan yang keempat, dengan mengamati model karya kreasi dari bahan buatan, siswa dapat menentukan bahan yang digunakan pada kreasi tersebut dengan benar. Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah mengetahui kata tanya dan contoh kalimat tanya. Hari ini kalian akan belajar cara membuat kata tanya. Perhatikan dan bacalah teks berikut ini. Ada berbagai macam tanaman hias. Kaktus adalah salah satunya. Pernahkah kamu melihat tanaman kaktus? Kaktus adalah tanaman yang tumbuh di daerah kering seperti gurun. Daun kaktus biasanya berduri. Kaktus tidak membutuhkan air yang banyak untuk hidup. Kaktus dapat menyimpan air pada batangnya. Siti, Beni, Dayu, dan Udin membawa tanaman kaktus dalam pot. Di sekolah, Siti bertugas menyiramnya setiap 3 hari sekali. Informasi baru apa yang dapat kamu temukan pada teks yang kita telah baca tadi? Ya, tanaman kaktus. Tanaman kaktus ini ternyata hidup di daerah kering dan untuk hidup tidak membutuhkan banyak air. Apakah kalian juga memiliki tanaman kaktus? Walaupun tidak butuh banyak air, namun perlu tetap disiram ya. Seperti yang dilakukan oleh Siti, Siti menyiram tanaman kaktus setiap 3 hari sekali. Perhatikan penjelasan berikut ini. Pilihlah kata tanya sebagai awal pada kalimat. Gunakan huruf kapital di awal kalimat. Gunakan tanda tanya di akhir kalimat. Gunakan huruf tegak bersambung jika menulisnya. Perhatikan contohnya. Nah, ini merupakan kata-kata yang akan kalian susun menjadi kalimat tanya yang benar. Untuk menyusun kata-kata ini menjadi kalimat tanya yang benar, hal yang pertama kalian lakukan adalah mencari kata tanya. Manakah kata tanya di antara kata-kata ini? Ya, kata tanya siapa? Masih ingatkah kamu fungsi dari kata tanya siapa? Kata tanya siapa berfungsi untuk menanyakan orang. Jika kalian sudah bisa menemukan kata tanya, selanjutnya kalian menyusunnya menjadi kalimat yang dapat dimengerti. Seperti yang telah dijawab ini, jadi setelah disusun, kalimat tanyanya adalah, siapa yang membawa tanaman kaktus dalam pot? Nah, karena kata tanya siapa bertujuan untuk menanyakan orang, maka pada teks percakapan tadi kalian tinggal mencari jawabannya. Jawabannya adalah Siti, Dayu, Beni, dan Udin membawa tanaman kaktus dalam pot. Jadi yang membawa adalah Siti, Dayu, Beni, dan Udin ya. Apakah kalian sudah paham?
Untuk lebih memahaminya, cobalah jawab latihan berikut ini. Kerjakanlah di buku tulisan tegak bersambungmu ya. Kita masuk pada materi berikutnya. Perhatikan dan bacalah teks berikut ini. Kita akan melanjutkan kegiatan membuat bunga pada pembelajaran sebelumnya. Setelah membuat bunga, ayo kita tambahkan tangkai daunnya. Tentukan bahan untuk membuat tangkainya, misalnya dari sedotan minuman. Lalu, pasangkan bunga yang sudah kamu buat pada tangkainya. Letakkan beberapa tangkai bunga ke dalam vas bunga yang sudah kamu buat. Maka jadilah bunga hiasan yang sempurna. Kamu bisa meletakkannya di atas meja belajarmu ya, jika sudah jadi. Nah, sekarang kita masuk pada materi berikutnya. Ayo mengamati. Ibu Dayu ingin menggantung tanaman-tanaman hias di atap teras rumah. Supaya tidak terlalu berat, pot-pot itu ditimbang terlebih dahulu. Ada pot yang beratnya 2 ons. Sebelum melanjutkan, Ustazah ingatkan kembali, jadi berat yang dimaksud di sini adalah massa. Ons, kilogram, gram merupakan satuan massa. Nah, sekarang ayo berlatih. Perhatikan contoh yang ini ya. Perintahnya, berilah tanda lebih besar, lebih kecil atau tanda sama dengan. Perhatikan di sini ada 5 pot 5 ons dan ada 5 pot 2 ons. Pot 5 ons jika kita jumlahkan menjadi 25 ons. Caranya seperti yang ini ya. Kalian tinggal menjumlahkan 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 menjadi 25 ons. Selanjutnya, 5 pot yang memiliki massa 2 ons, totalnya adalah 10 ons. Caranya seperti yang ini ya. Kalian menjumlahkan 2 ons tambah 2 ons tambah 2 ons tambah 2 ons tambah 2 ons sama dengan 10 ons. Nah, sekarang kita sudah menemukan perbandingan di mana kaktus yang massanya 25 ons lebih besar dari kaktus yang massanya 10 ons. Mudah-mudahan dapat dimengerti ya. Ya, kesimpulan hari ini, 1. Saat membuat kalimat tanya, kita harus awali dengan kalimat tanya. Dan jika menulis kalimat tanya, jangan lupa menuliskan tanda tanya pada akhir kalimat. Yang kedua, ukuran massa benda yang satu lebih besar daripada benda yang lain dapat diketahui dengan memperhatikan nilai dan satuan benda yang telah diketahui beratnya. Yang ketiga, ukuran massa 2 benda dapat kita bandingkan dengan menggunakan tanda lebih kecil, atau lebih besar dan sama dengan. Yang keempat, bahan yang digunakan pada kreasi bunga hias diantaranya plastik, tisu, dan kertas origami, juga bisa kawat atau lidi. Alhamdulillah, materi hari ini telah selesai. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.